korban banjir bandang di Batu ditemukan tewas. Seorang ibu hamil mengidam naik mobil patroli. Kobaran terjadi di pasar tradisional Guntur Ciawi Tali, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dalam video yang direkam oleh masyarakat, kobaran api dengan cepat menjalar dan membakar sejumlah kios tempat berjualan bermacam barang dagangan. Kebakaran ini terjadi tepatnya di Blok G, Pasar Tradisional Guntur Ciawi Tali. Sejumlah petugas gabungan dari Dinas Pemadam Kebakaran, TNI, dan Polres Garut dengan sigap berhasil memadamkan api dalam waktu 1 jam. Diduga kebakaran akibat ledakan gas LPG di salah satu kios pedagang gorengan. Ini kiosnya berbelakangan, jadi di depan 5, di belakang 5. Kalau penyebab api? Sementara untuk penyebab kebakaran ini diduga dari ledakan tabung gas. Oh, kebocoran selang. Kebocoran selang. Akibat peristiwa ini diperkirakan para pedagang alami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Dari Garut, Jawa Barat, Solihin iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, saya Stefani Patricia kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews siang hari ini. Selain 3 informasi utama tadi, kami juga akan hadirkan informasi menarik lainnya. Informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Bernadetta Ginting. Deta. Baik, selamat siang Stefani dan juga pemirsa. Hari ini kita memiliki sejumlah informasi. Kita akan memantau jalannya prosesi pemakaman yang sudah berlangsung tadi atas kematian Vanessa Angel beserta suaminya dan juga kondisi terbaru dari banjir yang melanda Malang, Jawa Timur. Dan pemirsa, inilah iNews siang selengkapnya. Pemirsa, kereta api berisi rombongan anggota TNI terbakar di stasiun Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung saat hendak menuju Batu Raja, Sumatera Selatan. Diduga kobaran api berasal dari sisa bahan bakar di bagian mesin lokomotif. Ini sedang ada kebakaran kereta api. Dalam rekaman video amatir, sebuah lokomotif kereta api mengalami kebakaran saat melintas di kawasan Labuhan Ratu, Bandar Lampung. Petugas dengan dibantu warga mencoba memadamkan kobaran api yang diduga bersumber dari sisa bahan bakar di bagian mesin loko. Kereta api penumpang dari Tanjung Karang Tujan Batu Raja, Sumatera Selatan ini mayoritas mengangkut ratusan personil prajurit TNI. Para penumpang kemudian berhamburan keluar kereta untuk menyelamatkan diri. Peristiwa kebakaran terjadi saat kereta api Seminung dengan 12 rangkaian gerbong melintas di kawasan Labuhan Ratu, Bandar Lampung, tiba-tiba mengeluarkan asap tebal lalu berlanjut kobaran api di bagian mesin lokomotif. Api berhasil dipadamkan dalam waktu 30 menit. Bus rombongan wisatawan asal Pasuruan terguling di jalur turunan tajam kawasan Hutan Cangar, Desa Pacet, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Kamis petang. Diduga bus mengalami remblong dan mengakibatkan 1 penumpang tewas di lokasi kejadian dan puluhan lainnya luka-luka. Video amatir ini merekam kecelakaan lalu lintas di jalur turunan tajam Cagar, Desa Pacet, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto pada Kamis petang kemarin. Sejumlah penumpang luka-luka dan meninggal dunia tergeletak di pinggir jalan.
Sejumlah relawan dan petugas kepolisian Polsek Pacet datang ke lokasi langsung melakukan evakuasi dengan mobil patroli dan ambulans ke Rumah Sakit Sumber Gelagah, Kecamatan Pacet, Mojokerto. 34 penumpang rata-rata adalah ibu rumah tangga. Satu orang meninggal dunia atas nama Hadi, usia 45 tahun, warga desa Sukorejo. Seluruh korban luka dan meninggal dibawa ke Rumah Sakit Sumber Gelagah, Kecamatan Pacet. Rombongan pulang dari wisata di kawasan Banyu Panas, Cagar, Kota Batu. Di atas itu bisa diingatkan bahwasanya jalur ini sangat curam dan sangat berbahaya. Namun si sopir tidak menghiraukan himbauan dari masyarakat yang di atas. Sehingga sesampainya di Sendi, ini si sopir sudah merasakan bahwasanya rem ini ngeblong. Nah, terus sesampainya di AMD, ini memang sudah terjadi, betul-betul terjadi rem blong. Si sopir si sopir atas nama Gopur ini berusaha menabrakkan kendaraan ke tebing ke arah kiri. Namun usaha sopir tidak menghasilkan sehingga ban sebelah kiri depan naik ke atas sehingga kendaraan ini terjadilah seperti saat ini. Petugas Satlantas Polres Mojokerto langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa saksi mata. Dari pemeriksaan, pengemudi Abdul Ghafur mengaku jika bus mengalami remblong. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin iNews melaporkan. Pemirsa, jenazah Vanessa Angel dan suaminya sudah dimakamkan di TPU Islam Malaka, Jakarta Selatan. Suasana haru terlihat dari keluarga yang mengantarkan keduanya ke peristirahatan terakhir. Suasana haru terlihat di TPU Islam Malaka, Jakarta Selatan. Keluarga mengantarkan jenazah Vanessa Angel dan suaminya Bibi Ardiansyah. Keduanya dimakamkan bersebelahan dalam satu liang lahat. Hujan yang turun saat pemakaman pun tak menyurutkan keluarga serta kerabat mengantarkan jenazah ke peristirahatan terakhir. Tak hanya itu, warga juga rela hujan-hujanan mengantarkan artis sinetron ini. Sebelum dimakamkan, keduanya telah disemayamkan di rumah duka di Komplek Permata Mediterania, Srengseng, Jakarta Barat. Karangan bunga dijajarkan menunjukkan rasa duka dari kerabat dan rekan sesama artis. Jenazahnya kemudian disolatkan di Masjid Permata Kolbu. Keluarga dan kerabat turut mendoakan keduanya. Selamat jalan Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Sementara saat ini 3 korban selamat dari kecelakaan tol Jombang, Jawa Timur masih dirawat di rumah sakit di Jawa Timur. Setelah kondisi membaik, sopir dan pengasuh anak dari Vanessa akan diperiksa terkait kronologi kejadian. Di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jawa Timur, 2 korban yaitu anak Vanessa Angel dan sopir yang juga merupakan asisten Vanessa masih dirawat. Kondisi keduanya terus membaik. Sementara untuk pengasuh anak Vanessa telah dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Dari pemeriksaan medis, anak Vanessa Angel yaitu Galaskai Andriansyah dalam pemulihan dari luka memar. Kini keluarga tengah menunggu pernyataan dari pihak rumah sakit kapan anak Vanessa bisa dibawa pulang. Sementara dalam proses asesmen atau pemulihan. Kemudian untuk asisten rumah tangga sudah dirujuk dari kemarin di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Nah, info yang kami terima kondisinya stabil, ya, namun tetap dilakukan asesmen. Sedangkan untuk drivernya ini dalam pengawasan penyidik lalu lintas. Saat
Saat ditemui di rumah duka pada malam tadi, ayah Vanessa, Dodi Sudrajat, mengatakan cucunya Galaskai Hardiansyah yang selamat atas peristiwa kecelakaan di tol Jombang Mojokerto, kilometer 672, mengalami memar dan dirawat di Rumah Sakit Kertosono Nganjuk, Jawa Timur. Namun kini sudah dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jawa Timur. Kela dikabarkan akan pulang ke Jakarta bersama pengasuhnya melalui jalur udara. Belum bisa kami, alhamdulillah cucu kami selamat dan kemungkinan tidak dibawa bareng bersama jenazah Vanessa dan Bibi, kemungkinan melalui pesawat terbang yang ada di sana mewakili keluarga kami. Ya, untuk mengetahui bagaimana kondisi korban kecelakaan terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Rahmat Ilyasan di Rumah Sakit Bayangkara. Selamat siang, Rahmat. Bagaimana kondisi terbaru dari korban selamat? Baik, selamat siang, Deta. Saat ini saya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jawa Timur di kawasan Jalan Ahmad Yani, Surabaya, di mana pasca adanya kejadian kecelakaan yang melibatkan Vanessa Angel dan suaminya dan beberapa korban, yakni anak, baby sister dan juga sopirnya yang masih selamat. Saat ini ketiga korban berada di Surabaya. Dua diantaranya di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur, satu di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Untuk anaknya sendiri bernama Galaskai, usia 1,7 tahun, saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Menurut Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Gatot Repli Handoko, kondisi dari anak Vanessa Angel bernama Galaskai saat ini kondisinya baik, hanya mengalami luka memar di bagian kepala, luka memar di bagian kaki kiri, dan juga beberapa luka memar di bagian badannya. Sementara baby sister atau Siska Lorenza saat ini dirawat di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya karena mengalami gegar otak sedang, yang sebelumnya dirawat di Rumah Sakit Kertosono Jawa Timur, Jombang Jawa Timur, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya untuk perawatan lebih lanjut. Sementara sopir atas nama Tubagus Muhammad Jodi saat ini masih berada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Kondisinya sangat sehat. Saat ini masih dilakukan pemeriksaan oleh dokter, namun kesehatannya semakin membaik. Meski demikian, pihak kepolisian masih menjaga di pintu masuk atau pintu di kamar dari sang sopir ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk mengenai pemeriksaan lebih lanjut, pihak Polda Jawa Timur masih menunggu rekomendasi dari dokter untuk bagaimana nanti untuk pemeriksaan lebih lanjut terkait adanya peristiwa kecelakaan yang terjadi di Tol Nganjuk, Jawa Timur. Demikian, Deta. Baik, terima kasih Rahmat atas laporan Anda. Kita akan pantau kembali pemirsa bagaimana kondisi ketiga korban selamat nanti. Terima kasih. Sementara saat ini 3 korban selamat kecelakaan tol Jombang, Jawa Timur masih dirawat di rumah sakit di Jawa Timur. Setelah kondisi membaik, sopir dan pengasuh anak Vanessa akan diperiksa terkait kronologi kejadian. Di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur, 2 korban yaitu anak dari Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah serta sopir yang juga merupakan asisten Vanessa masih dirawat. Kondisi keduanya terus membaik, sementara untuk pengasuh anak Vanessa telah dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Dari pemeriksaan medis, anak Vanessa Angel, yaitu Galaskai Andriansyah, dalam pemulihan dari luka memar. Kini keluarga tengah menunggu pernyataan dari pihak rumah sakit kapan anak Vanessa bisa dibawa pulang. Kecelakaan maut yang menewaskan Vanessa Angel dan suaminya diduga disebabkan karena sopir mengantuk. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini terkait kasus kecelakaan tunggal tersebut, kita sudah terhubung dengan Kompol HF Kennedy, Kasih Laka Subdit Gakum Polda Jawa Timur. Selamat siang, Pak Kennedy. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak Kennedy, setelah olah tempat kejadian perkara, apa pemeriksaan lanjutan terkait dengan kecelakaan ini? Untuk tindakan saat ini, untuk Kasat Lantas sedang melaksanakan gelar perkara
Untuk pemeriksaan masih belum dilakukan mengingat kondisi supir maupun pembantu masih belum stabil. Kami mendapatkan informasi bahwa kondisi fisik dari sopir ataupun juga asisten Vanessa ini sudah membaik. Apakah memang masih ada trauma yang dialaminya, Pak? Untuk trauma masih, untuk sopir masih agak shock ya, jadi belum bisa ditanya-tanya lebih lanjut. Pak Kennedy, di media sosial juga ramai membincangkan seputar status Instagram dari sopir, yaitu dia memfoto kilometer 555 sebelum kejadian itu berlangsung. Apakah pihak polisi sudah mendalami video viral dari sopir tersebut? Ya, jadi untuk semua alat elektronik, handphone itu sudah kita sita dan kita akan lakukan forensik kepada handphone tersebut. Apakah pihak kepolisian sudah meminta keterangan terkait dengan video tersebut? Karena takut ada dugaan bahwa sopir ini bermain handphone saat menyetir, Pak. Seperti saya bilang tadi, untuk sopir masih belum bisa ditanya-tanya lebih dalam. Jadi untuk handphone sekarang sudah kita sita dan akan kita lakukan digital forensik terhadap handphone tersebut. Baik, kalau untuk dari kondisi mobil Vanessa sudah dievakuasi, Pak? Sudah, untuk mobil sudah dievakuasi dan ditaruh di tempat barang bukti Polres Jombang. Oke, berdasarkan pemeriksaan sementara, selain mengantuk, apa saja penyebab dari kecelakaan tunggal ini, Pak? Untuk sementara masih belum bisa kita tentukan, cuman yang jelas ini kemungkinan dari terganggunya konsentrasi dari pengemudi. Baik, ada terganggunya konsentrasi dari pengemudi, begitu ya Pak ya? Iya. Oke, kalau melihat dari hasil olah TKP, apakah ada usaha untuk pengereman kendaraan tersebut Pak sebelum terjadi kecelakaan? So, ini masih belum bisa kita jawab karena masih dalam proses penyidikan. Nanti kalau sudah jelas semuanya akan kita lakukan rilis. Apakah ada tenggang waktu yang diberikan pihak kepolisian kepada kondisi sopir dan juga saksi Pak sebelum melanjutkan pemeriksaan lebih lanjut? Itu nanti kita koreksi dengan dokter karena yang tahu apakah korban sudah bisa dilakukan pemeriksaan atau belum nanti dari dokter. Baik. Saat ini kondisi dari asisten selain sopir ada asisten juga yaitu pengasuh dari anak Vanessa, bagaimana Pak kondisinya? Kondisi masih dirawat di RSUD Dr. Sutomo, lagi nunggu hasil CT scan juga. Baik, terima kasih Pak Kennedy atas informasinya. Kami menunggu bagaimana perkembangan terbaru dari pemeriksaan kecelakaan tunggal tersebut. Pemirsa, warga Malang mulai membersihkan rumah dari sisa material banjir. Simak informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di iNews Siang.